Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in ma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka madlubiyatini mahabbataka wa mar. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani. Syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karoma Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Syekh Abdullah Mubarak Syekh Kiamat Sohibul Wafatajul Arifin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Iwan dan Ahwat yang hadir dalam majelis yang berbahagia ini dalam rangka yaitu Manaqib Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahu. Mudah-mudahan apa yang kita sudah amalkan ini benar-benar menambah keyakinan kita, ketaatan kita, istiqomah kita untuk bisa melaksanakan sesuai dengan keinginan Allah. Tidak aku jadikan manusia dan jin itu untuk ibadah. Jadi ibadah itu bukan sekedar sholat, puasa, zakat, haji, bukan. Seluruh aktivitas ini jadi ibadah. Cari uang juga untuk ibadah. Hasilnya untuk menguatkan ibadah. Kalau niatnya bukan untuk menguatkan ibadah, itu hasilnya jadi istidrat itu, tidak manfaat. Jadi semuanya diniatkan untuk ibadah. Nah ini kesulitan kita kalau nggak bertorekot, nggak ditalkin, kadang-kadang ibadah aja nggak jadi ibadah. Ya, nanti saya jelaskan kenapa ibadah kok tidak jadi ibadah. Bahkan intinya sholat pun sampai sholat gak dinilai sholat, malah terancam dari sholat itu sendiri. Nah torekat ini membantu supaya seluruh aktivitas ini jadi ibadah. Ya. Nah untuk jadi ibadah, nah di sini ada dasarnya dalam hadis qudsi bahwa sesungguhnya zikir itu lebih utama dari ibadah-ibadah yang lain. Jadi zikir itu menjadi ikonnya. Jadi kalau saya mentambah zikir ibadah itu tadi, itu tidak nyambung sama Allah, sahun. Nah, sampean kerja, ya toh, sampai aktivitas, itu kalau nyambung kepada Allah, hablimnallahnya jalan, hablim minannasnya jalan, tidak menghalangi hablillah, itu jadi ibadah. Ini harus diperhatikan. Nah manusia itu akan dihinakan sama Allah dimanapun berada, kecuali dua, hablum minallah, ya, hablum minannas. Hablum minallah itu zikir, atau di dalamnya sholat. Hablum minannas itu membelanjakan sebagian hartanya. Cuma itu aja dua Allah minta. Para iwan dan awan yang muliakan Allah subhanahu. Kenapa pentingnya kita bertorekat? Karena hanya orang yang bertorekat bisa mewujudkan itu. Karena torekat itu mempunyai manhaj, mempunyai cara bagaimana supaya kita bisa seluruh aktivitas kita jadi ibadah. Jadi sangat salah kalau ada mengatakan orang, yaitu jangan bertorekat dulu, syariatnya harus kuat dulu. Ini yang banyak ngomong kiai-kiai yang top-top nih yang ngomong itu. Maaf, syariat itu rumah. Syariat itu butuh, yang utama itu iman tauhidnya dulu, itu pondasinya. Bukan rumahnya dulu. Syariat butuh pondasi, butuh iman tauhid. Torekat butuh iman tauhid. Hakikat butuh iman tauhid. Semuanya butuh.
Ya ini diperhatikan, jadi sama nanti kalau dengar di YouTube itu jangan bingung. Kenapa banyak walaupun kiai sehebat apapun, maaf, dari bidang-bidangnya, ada yang ahli tafsir, ada yang ahli hadis, ada yang ahli fikih. Jangan coba-coba ngomong ilmu tasawuf kalau bukan ahlinya, pasti enggak pas. Karena perintah Allah di Quran itu jelas, fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Harus ahli. Ini enggak bertorekat ngomong torekat. Enggak bertasawuf ngomong tasawuf. Enggak bisa. Sedangkan Nabi Musa aja menyampaikan, ya Allah adakah aku lebih hebat, yang hebat lebih? Ada, suruh belajar ke Nabi Khidir, suruh ke Khidir. Khidir itu ilmunya ilmu hakikat, suruh belajar. Walaupun dia Nabi, hebat itu Nabi. Ulil azmi lagi, Rasul lagi, suruh belajar. Apalagi Khidir itu bukan Nabi. Ukurannya itu bukan pangkat, ilmu. Kalau ukurannya pangkat, Sayyidina Umar itu tidak disuruh ke Uwais Al-Qarni yang tukang kuda itu minta berokah ke situ. Ukurannya bukan pangkat, ilmu. Nah, kita ini masih lihat pangkatnya, turunannya, masih melihat itunya aja. Ilmunya yang dilihat. Jadi kita belajar torekat itu atau sampai ke hakikat itu menguatkan syariat, justru menguatkan. Maka dari itu khususnya torekat Qadiriyah Naksabandiyah, pondok pesantren Suralaya yang mursyidnya yang kamil Syekh Ki Ahmad Sohibullah Fatahul Arifin radhiyallahu an. Beliau itu jangankan yang orang sudah sholat, yang sudah bersyariat, yang nul putul itu ditorekatkan. Anak narkoba, orang gila. Karena semuanya itu iman yang bermasalah itu imannya dulu. Sebetulnya belum masuk ke semuanya, masuk ke syariat dulu, dasarnya dulu, bukan langsung ke torekatnya dulu, bukan hakikatnya dulu, belum. Nah yang sering salah itu orang langsung ke hakikatnya itu yang salah, tidak melalui torekat, tidak melalui langsung ke hakikat, apalagi tanpa amaliyah, tanpa guru mursyid, terus baca buku hikam, baca buku-buku yang sufi, orang-orang sufi yang tinggi-tinggi itu. Nah itu melemahkan syariat itu. Tapi kalau lewat amaliyah itu nggak bisa. Makanya mulai seperti Anda tadi ditalkin, mulai dari apa? Imannya dulu dibenahi. Kalau iman sampai tidak dibenahi dulu, iman tauhidnya, mau melakukan syariat yang kuat tidak bisa. Imannya dulu. Makanya ada di dalam Quran disebutkan orang Badui itu, ya, orang Badui itu datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, kami sudah beriman ya Rasulullah. Ya itu. Maka malaikat membisikkan kepada Rasulullah SAW, katakan Muhammad bahwa iman belum menyentuh, dia masih berislam, sholat, puasa, zakat dia lakukan, tapi iman belum menyentuh. Ya seperti sekarang banyak orang sholat, puasa, zakat, melok kabeh, kajine ping 7, tapi imannya belum menyentuh, belum dipelihara iman tauhidnya. Makanya jadinya apa? Ibadahnya jalan, maksiatnya juga jalan. Nah maka dari itu torekat itu membantu. Permasalahannya banyak orang dikira sudah sholat, puasa, syariatnya sudah kuat, katanya itu sudah iman, ternyata sejarahnya ada. Itu Islam bukan iman. Nah, maka dari itu torekat ini membantu. Torekat juga banyak yang salah loh ya, jangan salah paham. Torekat yang muhakikin, yaitu yang nggak campur jaur hurapat, macam-macam itu yang aneh-aneh, halusinasi nggak pakai. Ya tuh. Nah, maka dari itu pertama
tadi sampean ditalkin dibenarno disi imane jadidu imanakum bikasolikoli la utuhkan dulu imannya. Mau syariat ke apalagi langsung ke torekat apalagi hakikat. Imannya dulu, ibarat membangun rumah itu pondasinya dulu. Kalau syariatnya dulu ya seperti orang Badui tadi imannya. Jadi imannya dulu jadi dunia, bukan lagi dihimbau seperti saudara-saudara harus kuat iman, wis pegel ngimbau mulai biyen dihimbau atau dikasih mansat, dikasih cara bagaimana iman itu kuat. Ini torekat tuh membantu itu ternyata dengan mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Nah itu nanti utuh sendiri, imannya jadi kuat nanti. Jadi enggak dihimbau-himbau terus. Nah, satu, sekaligus maintenance-nya iman itu ada pemeliharaannya. Cara yang melihara tiap-tiap sholat kita laksanakan kalimat la ilaha illallah. Nah itu yang dipakai untuk menguatkannya. Nah, coba baru ditalkin kalimat la ilaha illallah tadi, ya, yang kita belum pernah, mungkin belum pernah masuk Islam kita, cuma kebetulan bapak Islam. Kapan sampai mlebu Islam itu kapan? Mengucapkan la ilaha illallah ke kiai kapan? Nah ini kita bantu untuk menyempurnakannya. Jadi di dalam jiwanya itu perlu diislamkan. Selama ini cuma dohirnya tok. Makanya enggak tembus ke dalam, kosong di dalam sama sekali. Akhirnya Islami cuma kayak pajangan tok. Ya. Tapi tidak membentuk akhlakul karimah. Jadi pemeliharaannya ada supaya tidak berubah. Nah, terus tauhidnya dengan zikir jahar tadi itu namanya zikir jahar. Itu masih sampai di ilmu pengetahuannya itu tadi. Sekarang zikir ismujad, zikir hofi yang di dalam tadi. Allahu Allah. Nah itu membersihkan tauhidnya. Untuk menghilangkan syirik jali sama zikir hofi. Selama ini kita cuma dihimbau saudara-saudara jangan syirik. Bendino syirik, coba duduk aku, coba duduk sampean, coba duduk dokter, coba duduk bapake, coba duduk anake. Syirik hofi, syirik kecil, tidak bisa hilang kalau tidak dengan zikir hofi juga. Jadi itu sudah kita selesaikan dulu yang paling pokok. Nah ini torekat tuh bantu itu, bukan belajar torekat cek iso dadi wali, cek iso miber, cek iso macem-macem. Ya toh, untuk memperbaiki ibadah. Supaya kualitas ibadah itu harus sama dengan kualitas orang-orang soleh itu tadi. Tidak ada para wali orang-orang soleh itu enggak bertorekat, itu enggak ono. Ya toh. Nah, setelah imannya sudah bagus dua ini tadi, yaitu di dalam Al-Quran itu baru kita mengucapkan la ilaha illallah, belum berdiri. Barang siapa membaca kalimat la ilaha illallah dengan benar itu betul-betul ada yang nuntun, betul-betul itu terasa dalam jiwa, dituntun. 4.000 dosa besar dihapus sama Allah. Tadi cuma 3 kali dituntun, kali 4.000 sudah berapa? 12.000. Sampean belum berdiri sudah 12.000 dosa besar sampean diampuni, sampean pulang sudah. Ada lagi satu, misalnya kita ini orang yang gak bener, zalim, banyak dosa. Tadi setelah ditalkin, barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan benar, benarnya itu ada yang nguntun guru mursyid sampai sanadnya sampai kepada Rasulullah, sama dengan Rasulullah yang menuntun kita. Yang di atas Rasulullah ada Allah. Ya. Barang siapa mengucapkan la ilaha dengan benar, benarnya itu yang menyampaikan sanadnya sampai ke Rasulullah, sampai ke Allah.
baru benar. Karena kebenaran itu ada di ujungnya, yaitu Rasulullah SAW. Di atas tangan-tangan guru-guru yang menalkin tadi, itu ada Rasulullah, di atas Rasulullah ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan main-main. Aku haramkan api neraka jahanam itu. Bayangkan. Satu kali baca sampean, langsung Allah mengatakan barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha dengan aku haramkan api neraka jahanam. Sampean belum berdiri, kalau misalnya meninggal langsung jannah. Belum berdiri, luar biasanya tarekat itu. Makanya dalilnya juga mengatakan, Sayyidina Ali bertanya, adakah jalan yang semudah-mudahnya, secepat-cepatnya, seutama atau mana? Ada ini, cuma zikir. Zikir yang mana? Zikir yang harus digurui. Ya, zikir yang membuat kita bahagia. Kan gitu ya? Orang enggak zikir yang banyak, zikir yang supaya duit banyak. Emangnya punya duit banyak bisa bahagia? Menentukan bahagia itu harta? Enggak. Nah, maka dari itu setelah ini imannya kuat nih, pondasinya kuat. Kan gitu ya? Baru dituntun. Belum ilmu, belum. Wong imannya belum, tahunnya belum, dikasih ilmu, ngentekno kitab, enggak bisa. Setelah imannya kuat, baru disampaikan ayat-ayat Allah. Disebut aja nama Allah, wajilat qulubum, bergetar, nyambung kepada Allah, rasa malu, rasa menyesal, itu tumbuh. Orang yang sudah ditalkin itu kalau merasa malu kepada Allah atas banyak dosa, nyambung itu sudah. Kalau belum itu enggak malu, enggak apa, belum nyambung itu. Ya, diulang lagi talkinnya, diulang lagi talkinnya. Ini bukan ilmu, ini bukan. Ini bukan belajar ilmu, belajar dekat sama Allah, hikmat kepada Tuhan dan guru. Kalau ilmu buka kitab sampai ini, buka hijab nih, buka ini yang tertutup ini. Yang buka ya guru mursyid, nggak bisa kalau enggak. Jadi kita melihat bukan dengan ilmu lagi, tapi dengan cahaya, dengan mata hati yang sering dikatakan buta itu tadi. Nah, setelah itu disampaikan ayat-ayat Allah. Ini surat An-Nafal ini. Disampaikan ayat-ayat, baru ilmu masuk. Setelah iman tauhidnya bagus, bertambah-tambah imannya, bertambah-tambah ilmunya. Ini kadang-kadang enggak, ilmu tambah terus, entekno kitabmu. Maaf ya, bukan mengajar kitab. Ini maksud tasawuf, posisi belajarnya beda. Bukan buka kitab-kitab lagi, bukan. Amalia, riyadhah, muraqabah. Ya, itu. Setelah itu disampaikan ayat-ayat Allah, bertambah-tambah imannya, ya itu, otomatis ditambah ilmunya. Kebanyakan kita kelirunya ilmu terus, ilmunya nambah, imannya enggak nambah. Karena enggak terproses. Ilmu tok ngeteno kitab, imannya jadi ulama juga. Karena yang dibaca itu semuanya dari kitab-kitab yang benar, yang hak, bahkan Quran hadis. Maaf, tapi kenapa ada istilah ulama su? Ulama soheh, orangnya enggak soheh karena su. Karena berilmu tambah iman yang baik. Ini torekat bantu itu. Sampai kalau saya jelaskan kok bisa begitu Ustaz. Lihat sejarah Imam Al-Ghazali, itu rujukan daripada ahli sunnah, jadi panutan. Kitab Ihya itu tadi. Apa kata beliau setelah beliau itu diangkat jadi profesor, umur 34 tahun sudah profesor beliau itu. Dulu tidak pada zamannya untuk hujah beliau, tidak ada yang bisa menaklukkan beliau, itu luar biasa. Tetapi setelah dia terangkat derajatnya di mata manusia, dimuliakan oleh manusia, bahkan disegani
ditakuti oleh lawan-lawannya. Pada saat itu dia malah terpuruk, stres. Dia bisa mengalahkan Hujah tapi mengalahkan dirinya sendiri nggak bisa. Stres Pak. Baca bukunya itu. Yaitu bukunya Imam Ghazali itu Melawan Kesesatan. Dia sendiri menyampaikannya. Bingung, ilmu yang sebanyak itu sudah jadi profesor bingung. Apa yang keliru, apa yang salah. Dia buka, semua pengetahuannya pelajari tidak menolong. Akhirnya dia menemukan salah satunya, saya harus memasuki wilayah orang-orang sufi. Dia pelajari ilmu tasawuf. Nggak bisa dipelajari otodidak, nggak bisa. Karena perintahnya Allah di dalam Quran itu fas'alu ala dzikir. Ya, harus digurui. Fas'alu ala dzikir in kuntum lam, tanyakan, gurui. Kalau kamu belum bisa dekat kepada Allah, cari orang yang bisa membawa kamu wasilah untuk sampai ke Allah. Maka beliau akhirnya mencari itu untuk menyelesaikan masalah stresnya. Ketemulah dengan gurunya itu tukang sepatu. Ya, kalau sampean kiai ndelok gurunya tukang sepatu wis gak level, wis gak guru gak apa-apa. Karena melihat apa? Pangkat terus yang didelok. Tapi beliau datang menanyakan, kenapa saya jadi begini? Ditanyakan, apa pelajaran saya, apa yang saya lakukan itu salah? Semuanya soheh, gak ada masalah. Tapi tempatnya ilmu yang di sini nggak soheh, kotor. Dalilnya sudah tahu. Di dalam diri manusia kata Rasulullah ada sebuah hati kalbu. Kalau itu baik, kalau itu rusak semuanya. Bangga sedikit asal ilmunya habis. Wong setan niku sudah ibadah 6.000 tahun, sombong titik nang Adam, sepisan tok entek buak ambek Allah. Nih penyakit hati yang sering dinyanyikan dengan tombo hati dinyanyi tok ae. Jagalah hati sing jaga sapa tombone endi. Lagu gune Gus Dur dinyanyi no ae. Ya, dikomandang no tok ae. Jadi nasihat jadi nyanyian kabeh. Kiai ini jadi tontonan. Nasihatnya jadi nyanyian tek. Ini tarekat membantu. Ternyata setelah itu Imam Ghazali ditalkin. Karena Syekh Abdul Qadir Jalani juga menyampaikan di kitabnya Sirrul Asrar itu. Hatta kamu hafal 1000 kitab, kalau belum ditalkin, ilmu masih ada di kitab itu. Tidak teraplikasi ke sini. Dikai debat to'ai. Dikai menghujat to'ai. Akhirnya Imam Ghazali setelah ditalkin, dia langsung tembus berhubungan dengan Allah, ada getaran. Malas sampai menungso maneh debat, langsung dia terus. Itu yang dikatakan mengaji ilmu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baru beliau tenang dan beliau bukan lagi membuka kitab, buka hatinya. Itu 10 tahun lebih di masjid itu, di menara itu tadi. Untuk membenahi hatine gitu. Ya, yang diberikan sama sampean itu, bayangkan itu ulama besar Syekh Abdul Qadir Jalani itu ditalkin sama dengan yang sampean terima itu. Cuma 25 menit. Itu bukan main-main. Dulu ndak bisa pengetahuan ini sembarangan begini. Karena kondisi zaman sudah global nih. Nggak sempat lagi seperti zaman dulu harus tertutup, harus bagaimana syaratnya ini. Iki gate syarat aja soro memang syarat. Kongkon poso dhisik, kongkon maca kitab dhisik. Kan itu ya. Ar-Razi saja mama masih suruh buka kitab setahun baru ditalkin sampean. Lah kiai memang pantas karena kiai kan rada rewel njaluk dalil, njaluk kitab. Lah mek sampean sing ngembongan. Nyanyi kitab minggat sampean. Gak iso nrimo ngembongan wong kiai tok yang diterima kok. Setelah itu beliau baru bisa melakukan kholwat 10 tahun, bayangkan.
Mbiyen nek masjid ae sedina kudu mulih ae. Nah, sampai beliau meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah ini. Coba, yang menolong, yang melengkapi tadi apa? Kurang apa Imam Ghazali? Ternyata bukan kurang ilmu, kurang dekat sama Allah. Ini yang banyak kurang. Untuk dekat kalau tidak bertorekat nggak bisa. Mau buktinya? Coba sampean kalau lihat majelis zikir yang bukan torekat, ya katakan di Jakarta itu luar biasa tuh, ribuan itu kalau datang majelis zikir sampai dibilangnya nginep-nginep, ya tahu. Apalagi tujuannya bisa mudah dapat jodoh, bisa penyakitnya sembuh. Waduh, wis. Me urusane cuma cidek tok nang oleh ya males. Nah, itu datang ke majelis aja, apalagi rombongan, banyak ngobrolnya daripada zikirnya. Duduk sing ngobrol, durung dimulai masalah istighosah dan sebagainya. Mulai baru subhanallah baru. Setelah duduk itu tadi, selesai tutup. Berdiri, ngobrol mana? La tulhikum amwalikum wala auladukum dan dzikrillah. Dilalaikan lagi di harta dan anak pinaknya daripada ingat kepada Allah, rugi. Enggak bisa, cuma duduk berdiri enggak, berbaring enggak. Kalau di torekat duduknya berdirinya, alladzi yaskunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junub. Duduknya, berdirinya, berbaringnya. Bahkan seluruh aktivitasnya sambil jalan ngomong bisa. Sambil jalan, sambil nyetir bisa. Kok bisa Ustadz sambil jalan nyetir bisa ingat sama Allah? Wong sampean eling bojone nyetir iso, ngitung duit eling bojone iso, mosok eling nang Allah gak iso. Ingatannya padha iku tok. Cuma masalah sampean juruse nang kono tok, bojoku anakku, tangi turu bojoku anakku, hartaku, tangi turu bojoku anakku, hartaku. Sampai tuwek iku tok ya kabeh wae, Allahu Akbar sing metu iku anake bojone. Isine iki ismu zat mau baru metu ya Allah. Sampai mek ngiseni ceret isine kopi metune mosok susu enggak mungkin, ya kopi. Lah iki isine anak bojo ya sing metu Allah Akbar ya anak bojomu sing metu. Kon sing sembah iku donyamu. Tapi metune iki isine zikir loh, sing metu apa? Iku lho gampang-gampangan, enggak buka kitab-kitab gede-gede wis ngerti. Iki penting ini. Jadi menguatkan syariat. Makanya torekat ditambahin lagi pondasinya. Karena mau di tingkat 2 ibarat rumah. Hakikat sampai tingkat 3. Apa tingkat piro gak popo. Bari syariat tarekat hakikat makrifat. Tidak masalah, mesti kuat, mesti paham. Tidak kira gendeng, tidak kira edan. Tapi banyak orang yang gendeng. Malah syariatnya lemah, gak sholat, gak apa-apa, wis tutuk dari ngono. Nah itu belajar tanpa fondasi dulu, langsung hakikatnya, langsung syariatnya. Itu yang nggak boleh. Nah, bahkan melemahkan syariat, bahkan sama sekali nggak sholat kadang-kadang, ngeremek. Nah itu dibuat contoh, itu yang dikatakan itu yang tersesat. Tapi tidak semuanya, khusus pondok pesantren Suralaya tidak begitu. Kita sendiri menguatkan syariat. Buktinya kuat syariat. Sampean melok nang pondok kula, sing wong gendengnya ae salate sedina suwengi iku 114 rakaat. Loh kok kuat Ustaz? Karena powernya kuat, karena deket sama yang kuat. Dudu perkara awake gede. Kok ngaji rene iki, dudu perkara omahe cidek ado. Masih cidek tangga durung tentu teko. Iki Surabaya waduhe ngono ya teko rene. Duduk pokoknya ya ini loh kekuatan di sini ya, ini itu powernya harus kuat. Nah, ini powernya cuma kelasnya paling enggak bertorekot tuh, kelasnya cuma ibarat zaman punya rumah wattnya itu apanya itu voltasenya itu 9
900 watt paling nggih. Dipasang AC situ aja ndak kuat, mati. Ya. Kan gitu ya. Mau nambah ilmu, mau nambah ibadah ndak kuat. Kenapa? Ya itu powernya itu. Tapi kalau sudah ditalkin, ini powernya bukan 900, langsung lo setrum disambung nang Allah. Wis kaya mall ngono ya. Apa diseni piro. Karena los setrum. Ditalkin lalang nyambung langsung nang Allah, lo setrum itu. Tidak ada hambatan. Jadi makanya wali-wali itu bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Ada satu malam 300 rakaat. Ya itu. Posone melek kuat itunya. Ya, kita diuji setiap setahun lagi nifsu saban coba 100 rakaat. Alhamdulillah wong tua-tua ya sing melo iso. Biyen aja sampai 100 rakaat krungu ae. Kiai keren lu. Durung nglakoni kaget. Iki powernya ada. Ya, nah, jadi hati-hati, jangan dengarkan kalau bukan ahlinya ngomong ya. Walaupun di YouTube orangnya itu viral ngetop, kalau bukan orang tasawuf pasti nggak bisa pas. Kalau dia berani menyampaikan, apalagi ngajari, itu namanya malpraktek. Kalau orang-orang syariat itu saya anggap, saya analogikan tuh ibaratnya dokter umum. Ya. Nah, kalau orang-orang torekat, orang-orang hakikat itu namanya subinternis, penyakit dalam. Nah, kalau orang-orang syariat ini ingin belajar misalnya penyakit dalam, harus sekolah lagi, nggak bisa langsung praktek gitu. Harus khusus sekolah spesialis jantung misalnya. Kan ngoten nggih. Kalau langsung dia praktek, malpraktek bahaya. Nah, ini banyak sekali ini. Harus ulama-ulama syariat harus masuk dulu ke tasawuf, ke torekat, mau belajar hakikat baru sampean boleh nyampaikan, baru boleh praktek persis. Kalau enggak malpraktek enggak bisa. Walaupun di bidang lain dia luar biasa, kita bagus, kita hormati, tapi bidang ini Pak jangan main-main. Enggak gampang, Pak. Ya, ini sudah kita kaji, sudah kita riset, banyak sekali orang terjebak hanya melihat satu sisi yang hebat, tapi bidangnya apalagi cuma baca kitabnya aja, bukan pengamal, wah ini bahaya. Ya, jangan sampai kita yang mengatakan salah, ya tahu. Nah, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, sekarang mau saya tunjukkan hasilnya ya. Ya, ini sudah sering saya ulang-ulangi. Yang hasil ini hari ini juga harus selesai. Yang paling sulit di dalam sampean berguru, sing wis mondok ae soro, apa maneh sampean sing melok ngaji ngenteni maulutan, ngenteni Isra Mi'raj tahun ping pindho, wis gak mungkin. Ya. Makanya rungokno iki. Jadi sampean nanti tidak sampai takon maneh. Ya, pertama kita hasilnya pertama kepingin semua manusia mbok rojo, mbok wong sugih, wong melarat, semuanya kepingin tentrem atine. Nggih. Dikira kalau sudah jadi rojo, duwe akeh ya itu seneng dunia akeh, tapi di sininya ini sama manusia itu yang kaya dengan miskin. Pasti ada kegelisahan, kebimbangan, keraguan, ketakutan. Apalagi ada masalah, sama podo kabeh, sing melarat ambek sing sugih podo. Sama-sama membuat perasaan itu enggak nyaman, enggak bisa tidur, bisa stres. Ya, ini. Itu yang luar biasa yang kita harus selesaikan dalam hidup. Allah kasih yang gampang, cuma ala bidzikri tatmainul qulub. Dalilnya wis seru. Ya, tinggal zikirnya, Ustadz, saya sudah zikir, kok masih belum tentrem, kok enggak cocok sampai janjinya Allah. Nah, sekarang ada gurunya enggak masalahnya. Nah, gurunya itu mursyid apa enggak? Kalau enggak, berarti bukan ahlinya. Ibarat lampu ini loh. Ini 1000 watt misalnya.
Kalau enggak nyambung ke Allah enggak nyala dia. Tapi manggil orang jangan sembarangan. Ono koncoku pinter listrik iku. Kira tahun dandane ra tutup murid koslet. Harus cari ahlinya yang lehal nang PLN ngono ya. Nah, ini ndak asal-asal wong iso-isoan. Begitu juga belajar ini. Belajar zikir jangan sembarangan. Banyak orang belajar tuh sinting. Sing dilokno ojo belajar zikir lho sinting. Dudu ilmune sing salah. Salah asuhan. Sing asuh yang kurang pengetahuannya. Kan gitu ya, tidak punya otoritas, dia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mentang ini Quran sohah. Qurannya sohe, wongi sih enggak sohe. Quran sedikit pun tidak menambah kebaikan kepada orang yang zalim itu kecuali kerugian. Dak nambah sampean wongi zalim. Masih Quran sing disampaikno. Quran itu bisa jadi obat, jadi petunjuk mes nyampaikno orang yang beriman baru dadi. Tergantung si nyampaikno Quran iku. Ojo panek Quran iki Quran sohe tok ae. Nah, kita butuh tentrem. Ternyata cuma zikir, Bu. Tapi zikir yang mana? Zikir yang membersihkan hati. Berbahagialah orang yang bersihkan hatinya, celaka orang yang mengotori. Yang membersihkan hati duduk zikir jing liya-liyane mau pangkat, rezeki, laris duduk iku. Ya itu. Ini bersih, tentrem. Kedua, ya kandani ya. Jadi sampai kalau Pak Kiai tolong aku pusing, gimana Pak Kiai gini, ya toh. Kuncinya cuma tentrem. Berarti sampean kalau enggak tentrem namanya kurang zikir. Ibarat sampean ngombe kopi kok pahit ya, kurang mesek pahit. Ditambahi apa? Kopi mana apa gula mana? Gula, mesek pahit. Gula mana? Makanya disuruh zikron kasiron, suruh sebanyak-banyaknya mesek pahit tambah ono mana? Cek sampai legi. Jadi kalau masih pahit itu namanya sampean masalahnya hidup ini kurang dekat, kurang zikir. Jadi Allah tuh ngasih gampang semuanya. Ini kok gara-gara ngono tok. Ya ndak cuma kurang zikir, aja nyalahno wong wis kurang zikir. Satu ya, jadi zikir ya. Ingat-ingat. Jadi satu tok ini yang menyelesaikan, zikir tok ini yang menyelesaikan. Dua, sholat ini paling penting. Paling penting sholat, menentukan di akhirat nanti. Kali ini sudah baik, lainnya enggak diperiksa lagi. Ya, saya tanya. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali yang khusyuk. Kan itu ya? Saya tanya, bisa khusyuk enggak kalau hatinya orang enggak tentrem? Bisa khusyuk enggak kalau hatinya orang enggak tentrem? Selama ini sama cari khusyuknya, dihusyuk-husyuk kan enggak iso. Kepingin pedes gak mangan lombok tekon di. Ya. Aku khusyuk, tanya. Tentrem enggak sampean? Enggak iso. Nah, tentram itu dari mana tentram kita bisa dapat? Cuma zikir. Balik lagi. Ala biji ketan kulub. Nah, jadi sesuai dengan panggilan sholatnya. Wa aqimus sholat lizik, suruh zikir bukan suruh khusyuk. Ini dengar baik-baik. Bukan suruh khusyuk, suruh zikir. Wa aqimus sholat zikir. Dari zikir itu hati menjadi tentram. Tentram itu identik dengan khusyuk. Karena tentram itu beda dengan tentramnya kita dekat sama istri sama anak dengan punya uang. Karena tentram itu harus isinya Allah. Jadi kita tentram itu ya toh harus isinya Allah. Hanya dengan berzikir hati menjadi zikir apa? Zikir ismu zatnya tadi itu karena Allahnya. Kalau tentram pada istrinya atau tentram pada istrinya kalau bersama-sama sudah pisah enggak tentram lagi. Tentram di dalam rumah karena ada AC-nya keluar sudah kepanasan. Enak di dalam mobil, adem opo keluar sudah beda. Enggak bisa dibawa mobilnya. Kalau ini dimanapun sampean bisa bawa alat ini untuk tentram kita. Cuma dinyambungkan tadi talqin kepada Allah nyambung. Allahu Akbar, zikir, jangan diusuk-usukkan. Diusuk-usukkan. Ngapain diusuk-usukkan? Perintahnya zikir, prosedurnya begitu. Nah, cuma zikir ini. Nah, itu dilatih nanti.
Di luar kita berhubungan dengan manusia, tapi tidak menghalangi ingatan kita kepada itu dilatih. Hasilnya latihan itu Allah sudah menyampaikan, kamu dihinakan dimanapun kamu berada, kecuali berhubungan dengan Allah dan manusia, tidak menghalangi. Nah, di waktu kita di pasar, di mana kita berzikir, ya, berhubungan dengan manusia, di tempat ramai, kita bisa melukakan itu. Sambil ngomong bisa, kalau sudah terlatih. Apalagi di tempat yang sepi, di rumah atau di kamar atau di masjid. Nah itu butuh riadoh, butuh dilatih. Riadohnya di mana? Bukan di gua zaman sekarang. Di mana saja upayakan lupa ingatkan, lupa ingatkan, lupa ingatkan. Seperti halnya sampai sudah biasa dulu sambil di pasar, sambil ngitung uang, sambil nyopir, sambil melakukan, ingat kepada anaknya, ingat kepada istrinya, rubah semuanya, ingat kepada Allah. Ingatannya itu juga yang kalau ingat kepada anak istri rugi, karena melalaikan kita ingat kepada Allah. Nah sekarang sudah ditakin, kita datang nanti ganggu juga, enggak apa-apa. Kita sudah melawan, namanya jihad binafsi. Kadang-kadang muncul, enggak apa-apa. Ini latihan, kita lawan. Kalau dulu melok IBN ngatut aja, gak ngelawan blas, gak jihad blas. Nah ini sudah ada senjatanya, ini harus melawan ya. Ini dilatih, nggak bisa asal-asalan, nggak bisa sampai mau dekat sama Allah, nggak bisa. Ya, insya Allah. Nah, sholatnya berarti Allahu Akbar ya. Ini Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, itu aja. Nanti berproses sendiri sampai dapatkan nanti hasilnya. Setelah barang siapa mengamalkannya yang ketahui, Allah tambah nanti apa yang tidak ketahui. Apa yang ditambah? Keyakinannya, kemantepannya, kehusuannya itu tambah, bukan ilmu lagi. Lalu apa? Yo hasilnya bernyambut gawe yo gak tambah kerjaane mana, yo tambah kebayarane diterima. Ya toh? Terus ketiga, golek duit iki penting iki. Mencari harta, mencari uang. Laut didaki, gunung diseberangi. Nggih, wong golek duit iku yo. Nah kalau perlu iman jiwanya dipertaruhkan, gak popo, masih soro mati gak popo, bayarannya gede. Kalau perlu imannya dijual, pilkada yang imannya didol, sikut kini nduk pasar, santet menyantet. Padahal Allah mengajarkan di Quran, mek wong dudu wong kafir ngono gak apa-apa, wong Islam nglakoni ngono. Kenapa? Karena kurang pengetahuan. Karena seakan-akan Islam itu, agama itu kurang menolong, yang lain itu bisa nolong. Kenapa? Kurang pengetahuannya. Ya toh, nang kiai gak mandi-mandi, nang dukun mandi jadi ngono. Nah, sekarang kita setelah sholat, kata Allah di surah Al-Jumu'ah itu, setelah sholat bertebarlah di muka bumi, cari karunia Allah, cari. Ya, ada yang kerja di kantor, di pasar. Nah, di lapangan ini banyak saingan, banyak bajingan, banyak godaan, banyak macam-macam. Yang dengki apa ya Bu ya? Di kantor. Ini sampai ngadepi pakai apa? Kalau saya mendak kuat imannya, wah sampai pasti mau menyelesaikan juga dengan zalim juga pasti. Adu bondo, adu bolong, adu dukun, adu kiai kadang-kadang. Gak perlu kalau sudah tahu tarekat ini. Apa kata Allah? Setelah kamu sholat, bertebarlah di muka bumi, cari karunia Allah. Kunci cuma ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu mendapat keberuntungan. Suruh zikir. Zikir tadi yang ditanamkan itu. Ya toh? Ini kita keliru. Setelah sholat bertebar di muka bumi, keluar dari rumah, ingat batine to'a sing akeh. Ingat untungnya sebanyak-banyak kok tuku iki. Ingat Allah, jangan ingat batine. Sebanyak-banyaknya ingat Allah. Kalau sudah sebanyak-banyaknya, apalagi sudah bersama Allah, bismillahirrahmanirrahim la yadurru. Kalau kamu sudah bersama aku, jangan yang di bumi, di langit, tidak bisa memberi mudarat, tidak bisa ada yang menghalangi, tidak ada yang bisa mengurangi rezeki itu, tidak bisa. Santai ae, kono luwih murah baba. Kalau ndak sampean mari dodolan gak payu kono lari sampean cenut.
Lho kantor enak longgo diganti cenut. Tapi mek duwe jekir iku insyaallah di mana kamu berada di situ kamu diberkahi sama Allah selama kamu berzikir kepada Allah. Ya oh, gak lemes gak apa. Jadi kita enggak banyak takut sama manusia menghalangi boleh, tapi tidak bisa karena saya bersama Allah. Ono dalile mau sampai no gitu. Iki dalile tok bismillahirrahmanirrahim turu, tapi jikire ndak. Bersama iku jikir, iku keterangane tok. Munggo sholat itu masih usolli, durung sholat, makanya gak hasil. Nah ya, jadi cari uang, cari rezeki, metu teko omah. Sebelumnya kan kita tidur sudah zikir, tidur zikir kalau sudah punya ini ada di dalam jantung. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Mengalir darah ke putar dalam diri kita, sekaligus meruqyah iblis, santet, jin, wis tutup kabeh. Gak golek wong pinter maneh sampeyan wis pinter, gak bingung maneh ya kan gitu. Cuma dibandani jikir cek medite mek ndak gelem. Pemane ngajine cuma mau njupuke cuma selawi menit gak sampai. Apa ngaji opo sampean? Kecuali sampai nabi tadi kiai ya siji maneh. Ya. Nah. Jadi mulai sekarang ibu-ibu, bapak-bapak keluar dari rumah ojo eling badine tok nang Allah. Sadurunge nang Allah mari salat zikir, di luar surat suruh zikir lagi, keluar dari terus menerus berzikir. Bayangkan kita sholat kalau enggak berzikir, ancamannya apa? Fawailul lil musallin alladzina hum sholatihim sahun. Ciloko, wis sholat di ciloko sampean. Lah wong sholat gara-gara gak zikir tok, hatinya melenceng kemana-mana. Dihusu-usuno gak iso. Arah kita ke Allah. Yang zahir ke kiblat, yang ini ke Allah. Nah, kalau enggak zikir sampe nang ndi? Gak iso, apa ngaji entekno kitabmu wis gak iso. Wis iki gampang wis. Ya, telu ya. Terus sekarang salat sudah nggih, sampean ndak takon maneh. Pak Kiai cek napa salat cek khusyuk kula niki ndak khusyuk wis iku gayen. Sampai kiamat sampean ndak iso khusyuk. Karena kuncinya cuma di situ. Perintahnya wa aqimis shalah, suruh zikir. Wis gak usah diurai-urai maneh zikir. Zikir yang mana? Zikir tadi yang ditanamkan yang membersihkan hati apa dari selain Allah membersihkannya itu. Nah, terus saiki setelah sholat apa? Sabar. Ibu sering dengar ya pengajian. Ibu-ibu sabar nggih, gitu ya. Gak iso. Basa-basi tok, pura-pura sabar, pura-pura khusyuk. Ayo dikupas saiki. Gak iso. Loh, buktikan ya. Bisa sabar enggak Ibu kalau orang itu enggak tentrem Bu? Bisa enggak? Nah, makanya balik maneh. Harus tentrem dulu baru orang bisa sabar. Makanya bojone sampean sing sabar Pak, tambah ngamuk. Kok apa sabar-sabar kok? Ya toh. Nah, memang biyen Pak eling, Pak eling. Pinteran wong biyen niku zikir Pak, zikir Pak. Karena orang takwa aja kalau sudah bermasalah nggak bisa kamu dikasih nasihat, suruh zikir agar nampak kesalahannya itu tadi ada istighfar. Karena zikir itu membuka hijab kebodohannya, membuka hijab kesalahannya. Ya itu, dia sendiri yang melihat nanti. Tapi kalau sampean Pak, sampean salah, sampean yamu-amu, sampean nyala-nyala nodei. Tapi kalau dia tampak sendiri dengan zikir itu kesalahannya, dia akan bersihkan takut kepada Allah. Ya, dari zikir itu makanya wong biyen eling Pak, dikon eling lah sap, dikon zikir. Ya toh? Nah, jadi orang mau sabar itu harus zikir baru bisa sabar. Allah beserta orang yang sabar. Berserta Allah dulu. Berserta Allah itu zikir dulu baru timbul ono urut-urutane langsung sabar ae. Tekon di. Makanya gak iso kok ngaji takon, Pak Kiai kok durung iso sabar ya, kula wis tak sabar sampean gak iso.
Asli metu dalil anyar engko. Ya Allah sabar niku ana batas saya. Ya ayyuhallazina amanu biru wasabiru wa rabitu gak ono sabar batese. Nah, nggih, zikir lagi enak kan? Tentrem zikir, salat zikir, sabar zikir. Ya itu tadi, satu itu bisa semuanya nanti. Ini yang paling sulit ngentekno kitab piro sampeyan belajar iki. Saiki mulai harus bisa ini, senjata cuma iki. Asal sampean gawe wis kenek kabeh iki. Papat, syukur. Ya apa namanya syukur? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai lagi sumpek, lagi bingung, lagi ngene iso ngomong alhamdulillah. Miso yo. Enggak tentrem kok bisa ngomong alhamdulillah ya gak iso. Nggih, tapi kalau ini hati tentram, nyaman. Nggih. Masih dak dikongkon kiai gak apa-apa. Pasti metu alhamdulillah. Ini sini balik mana cik. Cikir mana enak pol ya, cikir mana ilmu ini. Cikir. Dalil cikir iku di Qur'ane ono. Duduk alhamdulillah itu hasil daripada nikmat yang diberikan Allah itu tadi. Yaitu syukur. Sampai datang ke sini. Datang tadi nikmat, mungkin diberi minum nikmat, mendengar ini nikmat, semuanya nikmat. Masalahnya sampean itu ingat enggak pada yang beri nikmat? Ini yang jadi masalah. Kalau sampean enggak ingat pada yang menikmat namanya kufur nikmat, tunggu azabku, dicabut nikmatnya sampean kok. Dikurangi. Tapi sampean sambil duduk berdiri menikmati nikmat Allah, waktu nyupir, waktu duduk berbaring yang diperintahkan oleh Allah, allazi yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa junubihim. Berarti sampean ingat kepada yang beri nikmat, sementara kita wenake ngono tok ae dak eling sing beri nikmat. Tapi kita sambil menikmati berzikir ingat kepada Allah, namanya itu syukur nikmat, ditambah nikmatnya. Kurang adem dadi adem. Ya toh? Nah, kurang enak dadi enak, ditambah sama Allah. Kuncinya cuma zikir. Dalil apa? Dalil aku gak tapi apa kiai iki. Suka anu di dalam hadis qudsi Allah berfirman, idza dzakartani syakartani wa idza nasitani kafartani. Ketika orang itu berzikir kepadaku Allah, niscaya orang itu telah bersyukur kepadaku Allah. Apabila orang itu lupa kepadaku Allah, maka orang itu kufur nikmat kepadaku Allah. Itu dalilnya diskusi syukur. Dudu asal syukur itu alhamdulillah ngarep cilik ya iso itu. Ini loh zikir, gak ngerepoti Allah. Kadang-kadang kita cek soroin. Nah ini yang sulit kalau sudah tahu ilmunya mudah. Sing gampang mengkaru soro. Nah, wis dak ono ngaji ngene sak donya iku wong tarekat tok sing iso. Ya toh. Nah, syukur sudah, tinggal apa lagi? Nah, ikhlas. Ya, ikhlas kaya apa kepengin ro aku. Bingung saya jawab ikhlas. Kaya apa ikhlas? Kok aku mbantu wong iku aku ikhlas. Lho kok ikhlas? Apa wong iku ya apa kok sampean iso ikhlas? Ya karena apik ambek aku tau nulung aku ya tutu ikhlas iku balas budi ku jenenge. Ikhlas itu kita sering ngukur di sini. Pokoke iki lega mengeki iku ikhlas. Mek gak lega jak ikhlas. Ukurane nafsu iku. Ya toh, bukan itu ukurannya zikir. Saya tiap malam sholat malam itu tidak pernah ikhlas. Karena aku makso. Oh bayang no, mari ceramah mulai pegel ngantuk-ngantuk, apa tangi mana makso. Gak dipekso, gak iso. Ya toh, menuruti. Wah, mek kepekso iki gak ikhlas, percuma iki. Turu mana ae, lha apa mek gak dalil iku. Engko ae tangi wis ikhlas, wis kawanen. Ya toh? Yang ikhlas itu kayak apa? Ikhlas itu saya biar gak ikhlas bangun perasaan saya. Itu nafsu menghalang-halangi kita. Ya. Karena perintah Allah. Ya toh? Karena perintah Allah bangun malam itu tadi, mau ikhlas mau enggak saya laksanakan. Sami'na wa ta'na. Mau ikhlas mau enggak sedekah itu juga, mau ikhlas mau enggak laksanakan, jangan pakai perasaan, jangan diukur. Ikhlasnya apa?
Di mana ikhlasnya? Karena Allahnya kita melakukan itu ikhlasnya. Nah itu kalau nggak ada Allah di sini nggak bisa. Basa-basi terus dan hilang sebentar lagi kita pasti menyampaikan kepada orang lain apa yang kita bisa jadi ria ini. Kalau sudah ada isinya ini duduk kita beri, gak perlu lagi kita ngomong saya karena Allah, karena duduk berdiri kita terus otomatis. Jadi ikhlas itu kamu melakukan sesuatu karena Allah, bukan karena nyamannya perasaan, bukan. Iku wong ngono, aku akeh-akeh gak ilham titik ae. Nah, sampean tahu tentara. Ya, tentara itu sersan panggil komandannya. Sersan, kamu sekarang berangkat perang. Sekarang juga siap, mesti ngono. Gak kira ikhlas, tapi taat. Gak kira ikhlas. Sekarang, enggak ikhlas lupa. Enggak, kemarin besok aja Pak, saya masih. Rasulullah sahabat-sahabat itu semua gitu. Kemanten nanyar sahabat itu. Kemanten nanyar. Panggil Rasulullah, perang, siap, ngono. Sami natona berangkat, mati mana, gak balik. Sampean, loh, dak keliru tara Rasulullah. Waran aku saya kemantenannya, aku nyusul aja. Kenapa? Nah itulah karena isinya itu full Allah. Nah kita ndak isinya apa nafsu? Ya nggak beda. Makanya kalau tidak diisi zikir ini nafsu yang mendominasi. Kalau diisi zikir Allah yang mendominasi. Hujuroha wa taqwa. Dua itu tadi saling berganti, hati-hati. Nah, dua juga ihdinas siratal mustaqim. Kalau sudah full Allah itu namanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dapat ihdinas baru dapat kalau sudah full Allah. Ini diwaca terus ihdinas siratal oleh-oleh. Iyyaka na'budunya full Allah dulu. Kalau tidak full Allah menggok kiri. Ghairil maghdubi, dikuasai hawa nafsu. Orang-orang yang disesatkan oleh Allah, orang dimurkai sama Allah. Kalau full Allah, orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Nabi lewat situ, syuhada lewat itu. Ikuti jalan orang-orang kembali kepada Allah. Itu. Dari zikir semua pemulainya. Fondasinya di situ. Nah, sudah. Ikhlas sudah ya. Apa lagi? Mate. Sampean masih lulusan Kairo kuno. Tumpukane pitu surbane kiai haji model sembarang, mek mati harta dan anak pinakmu sedikit pun tidak bisa menolong. Nih kolbun salim, zikir hati yang bersih, bondo iku tok. Makanya seorang yang sudah ditalkin sekarang masih gak ditunggoni gak popo, masih gak diajari gak popo, karena sudah ditalkin sekarang. Jarene wong bodoh-bodoh iku, jarene ngenteni ape mati baru talkin, wis sekarat tapi ditalkin budek kupinge wisan ngono iso. Wong gawe jarene gawe wong mati, wong ape mati ustaz sing ape ditalkin iku. Lah sampean ape ndak mati ta? Sampean yo ape mati padha ae. Nah diisi sekarang. Jadi sampean mati di embong gak ono sing nalkin gak apa-apa. Mati disembelih gak apa-apa. Mati muntur tukang muntur mulu gak apa-apa. Lah men sapa sing nabil nalkin mudun tukang muntur mulu. Kiai ini barang wis tiba kabeh. Jadi sudah disiapkan kabeh. Nah, tadi yang kita butuhkan kepingin tentrem, salat khusyuk, iki soro-soro iki. Hah? Rezeki sing barokah. Syukur. Sabar, ikhlas, mate. Lho, sampean ape ngaji ndi secepat ini? Wis aja takon kuncine nduk zikir iku. Lho ya apa itu prosesnya begini ya, cek rada bingung. Sampean tanam bibit soleha, bibit ini, zikir bibit soleha, anggap aja sama bibit, katakan bibit jeruk, sampean tanam. Ya, kan muncul sendiri nanti dahannya, daunnya, bunga. Itu muncul ikhlas, muncul ridho, muncul syukur, muncul yang ditanam. Mek dikongkon tok harus ikhlas rujuk, tak ikhlas enggak kuat. Dia harus muncul dari power kekuatan dari Allah itu. Tidak ada bisa yang menggoyang, tidak akan berubah. Kalau sampean dikongkon tok sing syukur nggih, sing sabar nggih kuat, gak kuat.
Karena dia tidak muncul dari akar bibit yang ditanam, tidak kuat. Tidak ada pondasinya, tidak kuat. Ini torekat nih, kenapa wali-wali itu kuat? Nabi kuat dihina, diapakan, kuat gara-gara itu tertanam. Seperti di surat Ibrahim, seperti pohon yang akarnya menghujam ke bumi, ujungnya ke langit. Dia kokoh, dia kuat. Itu mutunya orang torekat. Itu contoh dari Allah. Ada lagi satu contoh seperti pohon yang akarnya tercabut. Yaiku gak jekir, gak nyambung blas nang Allah. Tercabut, kena angin, kena udan, rubuh. Nauzubillah min zalik. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan, mudah-mudahan diamalno. Ilmu bukan didebatkan, diamalkan. Barang siapa mengamalkan yang ia ketahui, Allah tambah nanti yang enggak tahu. Ditambah sabarnya, ditambah ikhlasnya, ditambah khusyuknya, ditambah barokahnya. Itu tambahannya dari memperbanyak zikir tadi yang diajarkan, Bu. Jadi sampean kalau saya tanya lagi, anak pengajian gak takon mana ya apa sabar, ya apa ikhlas, gak takon. Takon kemudian di iskandani sing sabar takon mana kapan, berarti itu tidak berbuah. Kalau sampai sudah berbuah, sampai ndak ketakon mana kalau sudah muncul itu semuanya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo siapa takon lagi? Ayo takon sing serem-serem. Ya, nah, ini. Jadi sampean ini diamalkan. Kalau enggak jangan harap. Orang-orang hebat para waliullah ini yang menjadi senjatanya. Apa? Tak terang namanya didik ya. Nah, ini. Supaya zikir ini biar tambah bermakna sama sampean. Ini kertas kosong, Pak. Ini sudah saya terangkan. Ini kalau dirobek-robek boleh ya. Diinjek boleh. Buat ngambil kotoran, boleh. Saiki iki kertas yo tapi ana tulisane. Sapa wani? Buat apa? Gak usah. Ini siapa yang berani ngerobek ini? Nginjek-injek berani. Lah padha kertase kok gak wani. Kertase gak wani. Sing wong idone iki wani enggak? Iki kok wani. Lah iki apa? Ayo. Saiki ngene, sepurone ambek guyon ya. Pak, sampean jejeg sebelah iku jejegen, Pak. Ngene tok lho, Pak. Nggih. Tak kei 1 juta pasti sampean jejeg, Pak. Iki sampean jejeg tak kei 10 juta, Pak. Wani. Iku jejegen 1 juta sampean. 1 sampean jejeg iku. Iki sampean gak kira wani, gak mulih sampean iki. Loh kenapa? Karena ada kalimat loh, cek wibawanya kertas ini. Iya, sampean ndak wani sembarangan. Ndekek sembarangan gak wani. Gara-gara apa? Kertas ini dibawa kalimat ismu zat ini. Nggih. Nah, kira-kira ini kalau kertas ini dibawa, kalau ditaruh ini di dalam kalbu kita gimana? Di kertas saja luar biasa, apalagi tadi ditanam di dalam Makanya sampean sering dihinakan tuh karena isine kaya kertas iki ndak ono apa-apane, kosongan. Nggih. Tulisane iki ono, cuma dheke omah tuh gawe pajangan, tempel nunduk lawang. Tuku maneh, tempel nunduk ini. Nggih. Setane wedi mlebu ndelok kalimat iki. Ya toh, mlebu, masyaallah, akeh asma Allah, gak wani mlebu. Tapi sampean ndelok, sampean kok kosongan, sampean sing dileboni. Omahe enggak sampean sing dileboni. Ya makane akeh sing kesurupan wong-wong wedok iku. Gara-gara iki. Omahe gak dileboni, wonge dileboni. Ini makane digawe supaya sampean itu punya derajat, punya kemuliaan karena bersama Allah. Bismillahilladzi la yadurru. Ini yang hilang. Salat bengi, salat ime iki ne gak ono, gak kuat. Ada contohnya.
Ada contohnya, seorang perempuan siang dia puasa, malam dia ibadat, tapi ikini kosong, meso ae kan hati ini tahu, gak tahu enak, gak tahu tentrem, neraka jahanam. Ya toh? Ada orang dikatakan ahli surga, gak tahu melok perang, gak tahu kumpul-kumpul sahabat, ditakoni, opo ilmumu gak ono, cuma aku memberasani hatiku, tiap-tiap orang aku maafkan, tiap-tiap orang yang berbuat salah aku maafkan. Saya tidak mau berbuat iri dengki kepada orang. Ikut tok mlebu surga. Gak akeh sing diingin, aku melihat hatimu jane Allah. Gak dijamin ibadah sampean iku masih akeh. Wong mane titik. Wis titik bahil ini. Nggih, nah ini tadi kuncinya ya. Nah ini. Iki enggak engko ditulis tok ae. Duk kertas didekek digantung duk gini. Mlebu WC gak iso sampe padahal WC ku akeh jine. Paling akeh setan ku di WC. Tapi iki gak iso nulung, gak oleh mlebu WC. Makanya ditaruh di dalam jiwa kita, masuk kemana aja gak masalah. Gak bisa ketinggalan ya. Nah, kalau anak kecil saya gak masalah, yang gede kayak arek cilik sing gawe ngene-ngene. Ya, ayo, siapa yang takon? Cek luwih mantep, ayo. Ini ustaz-ustaz singan ayo. Ayo, kalau enggak dihujah saya boleh. Barangkali ada yang keliru. Ya. Ya, jangan sungkan-sungkan. Iki duduk aku sing pinter. Iki firman-Nya Allah, duduk firmanku iki. Ya. Nah, jadi ini ngaji singkat, ngaji gampang untuk menguatkan syariat itu nanti. Bayangkan kalau sudah iman sudah kuat, tauhidnya sudah kuat, ya toh. Nah tadi apa syukurnya sudah kuat, sabarnya sudah, ya kuat syariatnya itu syariat semua itu. Jadi jangan salah, saudara jangan ikut tasawuf kalau enggak syariatnya dulu kuat. Yang dikuat itu iman tauhidnya dulu dong. Syariat itu rumahnya. Ada rumah syariat, ada rumah torekat, ada rumah hakikat. Nah, semuanya butuh fondasi. Nah, tarekat ditambahi itu anunya, apa fondasinya. Karena mau di tingkat 2 dari syariat ke tarekat, ke hakikat ditambah lagi fondasinya. Karena untuk tingkat 3. Jadi tidak rubuh, masih kena angin. Iki omahe tok dibangun tingkat 3. Pondasinya enggak. Dadi ya mek gak ono angin, bareng ono angin nek rubuh baru ketahuan kalau ada musibah. Makanya kita jangan tertipu ya. Hanya itu yang bisa sampaikan sepurane para kiai puri apa, bukan menggurui, bukan apa. Ini kita mau menyampaikan wa tawasabil haq wa tawasabis sabr ya. Nah, kenapa? Ya untuk zaman sekarang ini Masya Allah fitnah di mana-mana, apalagi mau pemilu. Kalau sudah fitnah banyak, fa'furu ilallah, lari kepada Allah itu kayak apa ya? Zikir itu. Jadi kalau lari kepada Allah itu zikir yang sebanyak-banyaknya. Biar kita tidak ditentukan oleh makhluk, tapi ditentukan oleh Allah. Saya kira demikian saya sampaikan, mudah-mudahan di tempat ini, di majelis ini yang dipimpin oleh siapa? Pak Imam Syafi'i, Ustadz Imam Syafi'i, mudah-mudahan beliau diberi panjang umur, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan. Insya Allah beliau saya angkat jadi wakil talqin supaya di sini bisa lebih mudah mengambil talqin. Ya? Mana? Oh sini. Ini beliau saya angkat jadi wakil talqin biar bisa menalkin sampean kalau ada keluarga mau ditalqin jadi mudah ya. Penting sekali. Ya, untuk mengambil talqin itu, kata Syekh Abdul Qadir, penting, wajib mengambil talqin itu. Kalau ada mengatakan lagi, jik itu sunat Ustadz, tidak wajib. Kalau sudah di beat itu ada perjanjiannya, wajib. Ya, ya ini beliau saya angkat jadi wakil talqin hari ini, mudah-mudahan dikuatkan. Ya, beliau dan ini minta petunjuk, minta talqin dari beliau ini ya, insya Allah. Saya kira demikian. Ya.